Suatu ketika para setan itu membuat seminar, ya, atau bahasa sederhananya membuat diskusi, ya, melakukan diskusi tentang hasil, ya, hasil kerja setan dalam menggoda manusia. Nah, di seminar itu gampangannya dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama membuat laporan telah berhasil menjerumuskan sekian banyak manusia, semua kalangan tanpa terkecuali, ya. Mulai dari orang awam, orang yang pinter, orang yang cerdas, orang yang alim, para pejabat, rakyat biasa, semuanya telah digoda, dan banyak di antara mereka yang digoda itu telah melakukan dosa dan maksiat. Maka teman-teman setan yang lain mengacungi jempol, hebat, gitu ya. Nah, kelompok yang kedua juga cerita seperti itu, sama, tapi ada kalimat terusannya. Sayangnya hasil kerja kita ini akan muspro kalau orang-orang yang melakukan salah dan dosa itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salah dan dosanya itu akan berguguran. Sehingga kelompok setan yang kedua ini menjadi putus asa. Ya percuma nek ngene rek. Kadung gudo, kadung dosa, tiba-tiba sadar kemudian bertobat kepada Allah, dosanya kemudian berguguran. Jadi kelompok yang kedua ini agak putus asa. Nek ngono wis ndak usah nggodha menungso wis gitu. Nah, pada saat melakukan diskusi dan seminar itu, kemudian datanglah iblis. Ya, datanglah iblis ke tempat mereka berdiskusi, mereka bermusyawarah itu. Intinya ada apa ini kok kumpul-kumpul. Nah, kemudian salah satu setan menjelaskan, kami mendiskusikan tentang hasil kerja kami menggoda manusia. Dan kami telah berhasil membuat mereka melakukan dosa-dosa tiap hari, tiap waktu. Nah, berarti kan bagus kata iblisnya, berarti kerjanya bagus. Iya, iblis, tapi ada tapinya ini. Tapi kan Allah itu Maha Pengampun, setelah kita beri godaan, mereka berbuat dosa, membuat kesalahan, khilaf, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, ternyata Allah mengampuni dosa-dosa mereka berguguran, berarti kan kerja kita ini menjadi sia-sia tanpa ada hasil. Nah, ketika diberi penjelasan seperti itu, iblis kemudian memberikan saran masukan. Oh, gini aja sudah. Sekarang membikin dengan cara yang kedua. Itu cara yang pertama teruskan tidak apa-apa. Bikin cara yang kedua. Bagaimana caranya? Cara berpikir yang terbalik. Maksudnya gimana iblisnya? Iblis kemudian menjelaskan caranya ialah masuki di hati dan pikiran orang-orang itu bahwa dirinya adalah orang yang terbaik, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Jadi mereka lupa, tidak akan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa dirinya sudah benar, merasa dirinya sudah bersih, merasa dirinya sudah suci, sehingga tidak perlu minta ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek ana wong kok merasa paling benar sendiri. Nah, itu berarti sudah kena bisikan tipu dayanya iblis yang kedua tadi. Kadang-kadang sepele hadirin sekalian, ada orang yang agak senior, agak tua melakukan kesalahan, diingatkan oleh saudaranya yang mungkin umurnya lebih muda, ya. Jawabannya itu kadang-kadang kan ngregetno. Awakmu iku lagi kapan kok terus memberi begini-begini itu. Ya gitu kan. Jadi kalau sudah merasa paling benar, paling dosa, jadi ada yang ia lakukan meskipun salah, dia tidak mau menerima nasihat dan masukan dari orang yang lain.
ada rasan-rasan di antara teman-teman jamaah itu, ada orang yang kalau bukan yang mengisi itu bukan golongannya, itu cara mendengarnya kupingnya itu disumpet gini. Tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Padahal perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita ini yastami'unal qaul, mendengarkan banyak nasihat-nasihat, kemudian wayattabi'una ma ahsanah, mengambil mana yang paling baik, yang paling bagus yang bisa kita lakukan. Nah, kesimpulannya hadirin sekalian dari surat An-Nisa 28 sama 76 tadi, kita dengan setan itu sama-sama lemahnya. Kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan dhaif, setan tipu dayanya juga dalam keadaan dhaif. Tapi setan meskipun tipu dayanya dhaif, tapi kekuatannya menggoda kepada kita sekalian ini sangat luar biasa. Nah, untuk menghadapi itu harus tabah, sabar, kuatkan keimanan dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini sungguh tidak ada apa-apanya. Dan senantiasa ta'awud, ya, mohon perlindungan kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan kesalahan dan dosa.